Krisis air bersih yang melanda 4 kecamatan di wilayah. Sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur kini mulai memasuki puncak musim kemarau panjang. Kabupaten Ngada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur mengalami kesulitan air bersih dan untuk kami air, memakai makan. Nah, sumur semua sudah kering. Air di kali kotor terus sedikit, baru kita tidak bisa pakai. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ida Wahyuni. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis Prodi Manajemen Perusahaan. Dan saya berada dulu dari jurusan Administrasi Bisnis Prodi Manajemen Perusahaan. Dan saya Satria Jalan Jembatan, jurusan Teknik Elektro Prodi Teknik Instalasi Listrik. Kami dari Politeknik Negeri Kupang. Di video kali ini kami akan menjelaskan solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan air bersih. Dan dilihat dari video yang sudah ditayangkan, masalah keterbatasan air bersih ini cukup serius, khususnya di NTT, karena kita tahu bahwa NTT itu merupakan wilayah yang memiliki resiko kekeringan yang cukup tinggi, ditambah lagi dengan adanya fenomena El Nino yang memperparah keadaan dengan musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga masyarakat itu sering mengonsumsi sumber air yang belum tentu aman. Nah, solusi yang dapat kami berikan adalah pengembangan alat atau teknologi kami, yaitu Hydrolife. Nah, Hydrolife ini adalah alat pemurni air berbasis elektronik yang dilengkapi dengan pemanas, sehingga air yang dikonsumsi itu jauh lebih aman. Nah, dilihat dari permasalahan ini, peluang untuk pengembangan alat ini cukup besar. Kenapa? Karena masih banyak wilayah yang memiliki keterbatasan air bersih. Nah, siapa saja yang terlibat dan penggunaannya, yaitu pembuat alat, produsen, masyarakat yang menggunakan, pemerintah, dan organisasi yang mendukung implementasi alat ini di lapangan. Nah, Hydrolife sendiri memiliki 3 tahapan, yaitu filtrasi, sedimentasi, dan juga pemanasan. Nah, pada tahap filtrasi, kami menggunakan proses filtrasi pada umumnya yaitu bahan alami, seperti kerikil, pasir, alam aktif, dan juga kapas. Nah, kerikil ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang lebih besar, pasir berfungsi untuk menyaring kotoran yang lebih kecil, alam aktif berfungsi untuk menyerap bau dan juga zat berbahaya, dan kapas berfungsi untuk menyaring partikel yang lebih halus. Nah, pada tahap sedimentasi ini, yaitu proses pengendapan yang dilakukan untuk memisahkan sisa kotoran dan juga kapur pada air. Nah, pada tahap pemanasan berfungsi untuk membunuh bakteri dan juga kuman yang terdapat pada air. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja arus listrik di alat pemanas. Yang pertama, panel surya. Panel surya bekerja sebagai penangkap sinar matahari, kemudian mengubahnya menjadi arus listrik. Output dari panel surya masuk ke modul TP, dan di sini kami menggunakan modul TP untuk mengecas baterai. Dan baterai berfungsi untuk menyimpan arus listrik, dan di sini juga kami menggunakan kapasitor sebagai penstabilitas tegangan. Kemudian masuk pada MOSFET. MOSFET bekerja sebagai pemutus dan penyambung arus secara otomatis. Dan masuk pada modul step up, berfungsi sebagai peningkat tegangan agar mampu untuk menyalakan elemen pemanas. Dan sini kami menggunakan termostat, berfungsi sebagai pemutus arus ketika suhu airnya sudah mencapai 45 derajat. Selanjutnya, pada metode penelitian, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis setiap proses dalam alat tersebut. Berdasarkan hasil analisis, alat ini berada di tingkat kesiapterapan teknologi level 3, yaitu tahap pembuktian konsep, sehingga masih perlu dikembangkan lebih lanjut ke tahap prototipe dan juga uji lapangan. Setelah mengetahui metode yang kami gunakan, kita juga harus mengevaluasi solusi, kemudian penerapan, dan juga strategi dan fokus dalam pengembangan alat ini. Pada evaluasi solusi menunjukkan bahwa metode sederhana seperti merebus air hanya membunuh bakteri, sedangkan teknologi modern membutuhkan biaya yang tinggi dan juga arus listrik yang secara terus-menerus. Menurut kami tidak cocok untuk di daerah yang belum mendapatkan listrik. Oleh karena itu, alat ini menjadi solusi karena menggabungkan 3 tahapan sekaligus dan juga 2 sumber energi, yaitu
listrik dan energi terbarukan, yaitu panel surya yang cukup ramah lingkungan. Alat ini juga mudah digunakan dan menggunakan panel surya yang dapat digunakan di berbagai keadaan. Dengan begitu, alat ini dapat membantu masyarakat mendapatkan air bersih secara bersama-sama dan lebih hemat dan membutuhkan waktu yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, pada penjelasan mengenai justifikasi dan rekomendasi, kami menggunakan alat ini layak untuk dikembangkan karena memiliki 3 keunggulan, yaitu yang pertama, secara teknis lebih efektif menjernihkan air dibanding cara biasa karena menghubungkan 3 tahapan, yaitu penyaringan, pengendapan, dan juga pemanasan sekaligus. Secara ekonomi, meskipun modalnya lebih besar di awal, alat ini jauh lebih hemat untuk jangka panjang karena gratis tenaga surya dan juga menggunakan bahan lokal. Lalu selanjutnya secara sosial sangat bermanfaat untuk kesehatan masyarakat karena mempermudah akses air bersih dan mencegah penyakit. Oleh karena itu, alat ini direkomendasikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Sekian dari penjelasan kami. Kami berharap alat yang kami kembangkan ini dapat membantu masyarakat untuk memperoleh air bersih di daerah terpencil ataupun kondisi darurat. Terima kasih.